Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel saya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat yang udah nonton, yang like, yang komen di YouTube channel saya ya. Nah, di sini saya mau buatin sarapan untuk Pak suami dan untuk makan siang ya, Bun. Saya lebih suka itu masak pagi-pagi karena Pak suami itu masih ada di rumah, jadi bisa bantuin saya. Terus kalau misalnya Alesa tuh bangun, ada yang jagain Alesa, jadi saya nggak kerepotan pas lagi masak. Hari ini saya pengen buat ayam goreng bawang putih, sayurnya sawi putih di santan. Ini ayamnya udah saya marinasi dari tadi malam. Untuk bumbu marinasinya biasanya saya pakai bawang putih, ketumbar, kunyit bubuk, kaldu jamur, garam, gula. Itu saya marinasi ke ayamnya, terus saya letakin kulkas. Paginya saya tinggal goreng, itu saya tambahin tepung serbaguna dan tepung maizena ya, Bun. Untuk sayurnya saya hari ini masak sawi putih di kuah santan. Kalau misalnya saya sip sore kayak gini, saya nggak pala repot kali ya, Bun. Kalau misalnya masak pagi nggak kayak diburu-buru kayak gitu, karena masih ada waktu lenggang. Terus biasanya kalau selesai masak gini saya langsung berberes rumah. Habis itu saya nyetrika kalau ada setrikaan, habis itu saya istirahat. Terus sekitar jam 1:30 saya lanjut pergi kerja, jadi nggak pala repot kali ya, Bun. Terus di sini saya mau nyiapin untuk sarapan Pak suami. Biasanya Pak suami itu sarapannya yang simple-simple aja. Kayak gini, hari ini saya mau buat Quaker Oat pakai buah pisang sama mangga tadi yang ada stok di kulkas. Tapi misalnya kalau Quakernya udah habis, biasanya pun saya selingi sama sarapan roti, atau kadang kalau misalnya itu nggak ada juga biasanya saya masakin nasi goreng. Pokoknya Pak suami itu apa aja dia mau kalau dimasakin, Bun. Gimana keadaan Bunda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam limpahan rezeki ya, Bun. Amin. Terkadang saya pernah ya, Bun, suatu hari tuh kayak kerepotan sendiri. Apalagi saya kan ibu pekerja dan ibu rumah tangga, saya kerjain sekaligus gitu ya, Bun. Di situ Pak suami pernah nyuruh saya untuk resign, tapi saya ngomong baik-baik sama Pak suami. Kalau misalnya itu saya juga senang kalau kerja di luar, karena kan saya bisa mengaplikasikan ilmu saya. Sebenarnya emang bener sih, kita nggak mesti mandang sarjana ataupun kita kuliah, karena ilmu yang kita dapetin itu bisa kita aplikasikan di keluarga kita. Tapi berhubung saya juga seneng gitu pas kerja ini ya, Bun, saya ngerjain kerjaan saya itu senang, jadi Pak suami juga ngiklasin saya untuk kerja. Terus dia bilang asal bisa bagi waktu aja dan gak membuat kamu sakit, dia ikhlasin. Di sini saya juga ucapin terima kasih buat Pak suami yang udah ikhlas ataupun rela ngasih saya pergi kerja. Kadang saya sip sore, sip malam gitu, saya tinggalin mereka itu tidur di rumah berdua sama anak saya. Itu saya ucapin terima kasih buat Pak suami karena udah ngertiin saya dan bisa ngikhlasin saya untuk pergi kerja. Dan intinya, apabila seorang istri itu pergi bekerja harus dengan keriduan dari suaminya ya, Bun. Kalau misalnya seorang suami itu nggak ridho atau nggak ikhlas istrinya kerja, lebih baik istrinya itu nggak usah bekerja, Bun. Dan kalau saya pribadi ya, Bun, saya itu kalau ngerjain sesuatu itu saya pengennya kalau misalnya saya lagi di kerjaan, saya nggak bawa suasana di rumah ke kerjaan, dan kalau misalnya saya di rumah, saya nggak mau bawa suasana kerjaan itu ke dalam rumah. Jadi kita bisa ngebagi waktu kita, atau kita bisa ngerjain sesuatu itu secara profesional ya, Bun. Apapun pilihan kita, baik jadi ibu pekerja ataupun jadi ibu rumah tangga, itu semua sama hebatnya ya, Bun. Yang penting ridho di Allah dan ridho di suami kita. Saya pernah resign sekitar 4 tahun yang lalu dari kerjaan yang lama. Saya itu ada di rumah sekitar 3 bulanan aja, itu full saya di rumah terus. Terus saya ngomongin bagus-bagus sama suami, ngomongin yang baik-baik sama suami. Kita tukar pikiran, sharing. Terus saya bilang saya pengen kerja lagi, dan alhamdulillahnya respon suami itu ngedukung asal saya bisa ngejalaninya tanpa ngejadiin beban untuk saya. Karena Pak suami yang selalu ngedukung dan ngesupport saya,
Di situ saya kadang ada timbul semangat saya, Bun. Jadi kayak saya kalau ngerasain saya lagi capek ataupun ngerasa lagi lelah, saya itu kadang bicara sama diri saya sendiri. Kita boleh lelah, kita boleh capek. Kalau kita lagi capek itu kita bukan disuruh berhenti, tapi kita disuruh beristirahat. Lalu kita bangkit lagi dan kita harus semangat lagi. Dulu saya sebelum menikah ngelihat teman kerja saya itu kadang repot atau kerepotan ngurusin kerjaan sama rumah. Kadang saya suka mikir sendiri gitu, Bun. Apa saya bisa nanti kalau misalnya saya udah berumah tangga? Dan alhamdulillahnya setelah saya berumah tangga itu bisa secara alamiah, bisa sendiri gitu ya, Bun, ngerjain rumah, ngurus rumah maksudnya. Terus saya juga kerja di luar, bisa berjalan dengan seiringnya gitu ya, Bun. Pernah di tahun 2016 itu saya kuliah ngambil S1, nyambung kuliah. Jadi saya itu kondisinya udah nikah, jadi saya itu disambil juga kerja. Jadi saya mana mau kerja, mana mau ngurusin kuliah, mana mau ngurus rumah. Kebenaran waktu itu saya belum punya anak. Dan alhamdulillahnya juga di situ Pak suami ngedukung saya untuk ngelanjutin kuliah saya. Jadi saya lebih semangat gitu ya, Bun. Terus saya pernah tuh sampai 3 hari itu nggak pulang ke rumah karena bolak-balik dari kuliahan lanjut pergi kerja. Terus paginya saya lanjut lagi kuliah sampai malamnya nanti saya ke kerjaan lagi. Sampai kadang suka kangen gitu sama Pak suami karena 3 hari nggak ketemu, padahal kita satu daerah, satu rumah malahan ya, Bun ya. Malahan kita 3 hari nggak ketemu. Di situ saya pengen berhentiin kuliah saya untuk sebentar, tapi Pak suami alhamdulillahnya ngedukung dan nyuruh saya untuk ngelanjutin kuliah saya aja. Dan sampai akhirnya saya nyusun skripsi itu Pak suami juga bantuin, sangat-sangat bantuin sekali. Sampai dia ngetikin skripsi saya sampai tengah malam, saya disuruhnya istirahat. Sampai saya wisuda itu tepat waktu, ya alhamdulillah ya, Bun. Saya sujud syukur dan makasih buat Pak suami yang selalu support saya. Menurut saya yang paling besar untuk nge-support sistem saya itu Pak suami selama saya udah nikah. Dulu sebelum saya nikah itu orang tua saya, kadang saya suka sedih gitu ataupun suka gimana caranya ngungkapin kasih sayang saya ataupun rasa syukur saya atau rasa terima kasih saya sama mereka, itu nggak bisa diucapin dengan kata-kata ataupun sama tindakan ataupun suatu benda. Saya cuma bisa doain mereka itu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bahagia terus. Mudah-mudahan nanti dibalas sama Allah kebaikan mereka yang udah diberikan kepada saya selama ini. Saya bersyukur dikelilingi sama orang baik seperti mereka, orang yang tulus sayang sama saya apa adanya dan gak meminta yang lebih ataupun mengharap pembalasan yang lebih dari saya. Nah, gak terasa nih, Bun, masakan saya udah mulai masak semua. Jadi ini saya mau beres-beres dulu. Ini mau saya tempatin dulu minyaknya, saya salin ke tempatnya. Dan saya ucapin buat bunda-bunda yang udah mau nonton YouTube channel saya, semoga Allah membalas kebaikan bunda. Akhir dari video saya, bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum.